nggak hanya sekedar untuk jalan-jalan, tapi bisa bersama menjemput keberkahan dari Allah. Mudah-mudahan di tengah ya kita masih pandemi ya Bu, tapi Allah izinkan untuk kita bersilaturahim. Mudah-mudahan kita tetap dijaga kesehatan, keluarga kita juga diberi kesehatan, dan terutama dalam rangka mendidik anak-anak kita ya Bu ya, insya Allah. Tak kenal maka tak sayang Bu. Nah, maka kita ta'aruf ya Bu ya. Kita berkenalan. Nama saya Yosi Molina, biasa dipanggil Moli. Sehari-hari saya di Bukit Tinggi, praktek psikologi. Kebetulan saya psikolog anak, klinis anak. Nah, alhamdulillah kali ini kita berkesempatan melaksanakan semacam acara parenting ya Bu, yang kalau dari panitia mengangkat temanya mendidik anak di masa pandemi. Nah, kalau berbicara pandemi, tentunya rasanya kita udah lelah ya Bu. Ibu lelah nggak Bu? Iya Bu, ada terasa dampaknya pandemi di Tiku kok Bu? Sangat Bu. Kalau keluarga, mungkin kita sendiri pernah nggak merasakan sakitnya COVID-19 itu? Pernah Bu? Pernah ya Bu ya, tapi alhamdulillah lagi sehat berarti Bu. Alhamdulillah. Tapi banyak juga yang akhirnya Allah jemput. Ya insya Allah Allah janjikan ketika meninggal dalam keadaan wabah itu syahid di jalan Allah ya Bu ya. Ya tidak sedikit juga saudara-saudara kita yang akhirnya takdir menentukan bahwa COVID-19 yang menjadi penyebab akhir kehidupannya. Nah, ibu-ibu tetap jaga protokol kesehatan ya Bu ya. Cuci tangan, maskernya dipasang, dijaga-jaga jaraknya. Ini kayaknya agak rapat-rapat nih. Ya, itu perkenalan. Oh ya, saya alhamdulillah sudah punya 3 putri dan 1 putra, jadi udah 4 anaknya Bu, alhamdulillah. Terus, nah kita lanjut aja ya Bu ya ke materi kita. Sukses menjadi orang tua idaman di masa pandemi. Nah, pertama ketika berbicara tentang pandemi kita harus mengapresiasi diri kita ya Bu ya. Kenapa? Karena kita sudah menjadi orang tua hebat bagi generasi hebat. Kenapa generasi hebat? Karena sepanjang sejarah kehidupan manusia baru kali ini nih. Ya Ibu, dari Ibu lahir sampai sekarang baru kali ini kan yang anak-anak dihentikan sekolahnya. Terus mereka harus di rumah saja, orang tua juga demikian. Baru ini nih sejarahnya, sudah hampir 2 tahun kita mengalami itu. Nah, anak-anak kita berhadapan dengan situasi yang tidak terprediksi. Baru mulai sekolah disuruh berhenti lagi. Nah, kayak gitu. Dan akhirnya anak terpaksa di rumah saja dan situasi tidak mudah. Namun, anak kita masih tersenyum. Sebelumnya saya ingin bertanya ke ibu-ibu. Sejak pandemi, aktivitas di rumah yang ibu-ibu rasakan seperti apa? A. Bertambah sibuk. B. Kesibukan berkurang. Atau C. Biasa aja? Bertambah sibuk. Iya Bu. Kenapa Bu bertambah sibuk? Oh, akhirnya bertambah profesi orang tuanya ya sebagai guru. Berapa anak kita? Segitu pula yang harus kita ajarkan. Kalau guru di sekolah enak ya. Misalnya dia ngajar kelas 1 ya kelas 1 aja yang dihadapi dia. Tapi kalau kita punya anak 4, ya kan Bu, yang 1 SMP, yang 1 SD kelas berapa, yang 1 kelas berapa, nah harus siap kita mengajarkan keempat-empatnya, ya benar nggak Bu? Ya. Nah, apa yang Ibu rasakan waktu mengajarkan anak Bu? Stres, lagi capek, lelah, mudah marah, membosankan. Ada nggak yang bersyukur dengan situasi yang menyebabkan anak di rumah saja ini? Ada nggak ya? Ada Bu? Bersyukur ya Bu ya? Nambah profesi, bersyukur karena dapat ladang pahala baru. Tapi kalau boleh berharap, ibu-ibu berharap anak-anak ini sekolahnya di sekolah atau sekolahnya di rumah? Di sekolah. Jadi
Oke. Kalau dari ibu-ibu sendiri di sini banyaknya gimana? Banyak profesinya ibu rumah tangga atau ibu bekerja atau ASN atau apa? Rumah tangga. Ibu rumah tangga. Oh, berarti ini enak nih, udah terbiasa di rumah. Nah, bagi ibu-ibu yang biasa bekerja, akhirnya mereka bingung karena mereka harus WFH istilahnya, Bu. Bekerja dari rumah. Udahlah mereka ada tuntutan kantor, walaupun di rumah mereka nggak santai, justru tambah kerjaan kan. Kalau ibu-ibu rumah tangga selama ini ya tinggal nambah menjadi guru aja. Kalau mereka tetap juga bekerja, tetap juga ngurusin anak gitu ya. Nah, ternyata seperti itu. Kalau pelajaran anak-anak tidak diketahui sama orang tua tentu susah juga. Iya benar. Bagi orang tua yang tak tahu tulis baca, Bu, susah juga. Ya itu lebih lagi ya, Bu ya. Belum lagi tuntutannya mungkin daring gitu ya, yang harus online. Akhirnya anak-anak terpapar dengan HP gitu. Nah, sekarang tadi kita sepakat ya, Bu ya, kalau kita semakin sibuk. Pertanyaan berikutnya, apa yang paling sering Anda rasakan saat mendampingi anak di rumah? A. Bingung, B. Kesal, C. Stres, D. Gembira, E. Lainnya. Stres. Wah, tepat sekali jawabnya, stres ya. Wah, ini berarti nggak salah nih RKI ngadain acara hari ini ya. Nanti kita coba relaksasi ya, Bu ya. Ya, ada nggak yang gembira? Oh, ada juga. Oke. Stres ya kebanyakan. Oke, baik. Nah, ibu-ibu, ternyata apa yang ibu-ibu rasakan itu dirasakan oleh hampir semua ibu-ibu di seluruh dunia. Tidak hanya di Tiku saja yang merasakan seperti itu, tidak hanya di Sumatera Barat saja, tidak hanya di Indonesia saja, tapi dari seluruh dunia. Ini penelitian dari Jepang ya, kalau nggak salah ini dikatakan di sini hasil penelitian terhadap 353 orang tua yang anak usia SD. Ini belum usia yang lain ya. Anak usia SD di Jepang dilakukan penelitian pada orang tuanya, ternyata hasilnya menunjukkan stres pengasuhan meningkat sejak sekolah ditutup. Stres pengasuhan terjadi, jadi apa yang kita bahas tadi stres pengasuhan, yang kata-kata ibu-ibu semuanya stres. Stres pengasuhan itu adalah orang tua merasa bahwa ia tidak mampu memenuhi tuntutan pengasuhan yang ada. Benar nggak, Bu? Kayak mengajar, aduh kok nggak bisa-bisa nih anaknya, kok nggak bisa-bisa, awak dah pandai lodoh, gitu kan? Nah, jadi itu tambah stres gitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Lebih banyak emosi negatif yang dirasakan dibanding emosi yang positif. Nah, tantangan pengasuhan di masa pandemi ini akhirnya membuat kita banyak tuntutan rasanya, benar nggak, Bu? Pertama, tuntutan akademik anak. Pekerjaan kita juga, walaupun di rumah tangga kan pekerjaan kita nggak santai kan? Enggak gitu. Tugas domestik, cuci, piring, masak, ditambah anak di rumah rasanya cepat habis makanannya nggak, Bu? Sebentar masak rasonya gitu. Nah, terus ditambah lagi kalau sempat juga ibu bermain, ibu di sini main media sosial nggak, di Facebook, Instagram ada nggak? Ada ya. Nah, kadang-kadang tidak sakit tengok, terutama itu kalau di kota-kota besar ya, Bu ya. Orang tua tuh ketika anaknya dapat tugas, terus di fotonya, di uploadnya, dikirimnya ke Facebook lah, awak lah tambah stres dia, anak orang bisa anak indah gitu kan, menambah stres. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kurang lebih mungkin ini yang dialami, Bu ya. Kita ibu bayangkan yang digambar ini orang tua dan anak sedang pergi ke taman bunga. Nah, yang bulat-bulat itu adalah isi pikiran. Kalau isi pikiran anak, apa isi pikirannya, Bu? Main. Apa yang
dilihatnya bunga, ya bunga yang dilihat sama anak itu. Kalau orang tua? Tak kali ada bunga tuh. Ayo adu dalam panganan. Banyak. Macam-macam. Memorial Bu ya. Nah, jadi orang tua ketika dia bersama dengan anak akhirnya mengalami yang namanya otaknya penuh gitu ya. Nah, di sini disebut dengan kondisi, kalau bahasa Inggrisnya yang satu, si orang tua itu otaknya penuh, mindful. Sedangkan kalau si anak namanya mindful. Mindful itu otaknya itu berada pada saat itu, istilahnya panganannya di badan. Paham nggak Bu maksudnya panganan di badan kok? Paham? Ibu kini sedang disiko, ya kan? Nah, panganan ibu memang disiko. Lain panganan ibu disiko gini kok. Lain disiko panganan ibu kok ya. Lain ibu. Bagian ya, bagian ya. Gak uji ya Bu ya. Yuk risiko panganan ibu. Oke. Kalau ambo sabui satu kata, ibu-ibu jawabnya takut sekali jawabnya yes gitu ya. Bisa kan? Oke. Satu kata yes. Satu kata yes. Kalau ambo sabui dua kata, ibu-ibu jawabnya oke. Saya satu dua kata oke. Bagus. Lalu yang ketiga tiga kata semangat. Coba ya. Tiga kata semangat. Terakhir empat kata konsentrasi. Coba. Konsentrasi. Empat kata konsentrasi. Dua kata oke. Tiga kata semangat. Satu kata yes. Empat kata konsentrasi. Dua kata oke. Tiga kata semangat. Satu kata yes. Empat kata konsentrasi. Tiga kata semangat. Satu kata yes. Tiga kata semangat. Oke. Makanya lagi badan ya Bu. Nah, apa itu yang dimaksud dengan kondisi mindful? Mindful yang terpisah artinya akan membuat orang tua kurang menikmati kegiatan pengasuhan sekaligus menghambat kemampuan orang tua untuk terkoneksi dengan anak. Pernah nggak Ibu maraso? Ibu saya sibuk memasak, anak-anakku main bawah. Mama, tadi tugas Dedek dapat nilai rancak, Ma. Cuca lihat, Ma. Yo. Ayo, bagus. Kan nggak merasa kayak gitu? Itu kondisi mindful. Kamu galak Ibu belum? Dia marah-marah dulu. Nah, itulah yang dimaksud dengan kondisi mindful. Pernah nggak Ibu? Waktu awak mengicik je kawan, tuh kawan tuh bantu itu loh, ini baca-baca HP iya. Pernah nggak kayak gitu? Nah, iba rasanya Bu? Kesal ya Bu? Sedih ya Bu? Raso dicuekin ya Bu ya? Rasanya lama nggak kayak gitu Bu? Enggak. Kira-kira tak mau gitu, kamu nggak? Jadi bahan deh lo, nanti ada mempraktekkan mindful tadi itu. Kalau bisa wak hindari karena ternyata tidak nyaman. Akhirnya hubungan komunikasi kita dengan anak tidak baik. Oke, lanjut. Nah, apa itu mindful parenting? Nah, yang mindful ini maksudnya yang ini ya Bu. Nah, mindful yang kita maksud adalah yang nyambung ya Bu, yang memang panganan di badan kalau bahasa awaknya. Nah, apa itu mindful? Mindful parenting itu kita berada di kondisi sekarang, ya. Awak berada di iko saat iko kini. Jadi wana bagi orang bilang panganan di badan. Tapi kalau yang kondisi mindful itu bisa jadi pangan awak masih yang di lampau atau pangan awak yang di depan, ya kan?
Yang future tuh artinya di masa depan. Dea lah samba biko ya. De baala biko atau baala biswa ya. Nah, itu tuh berarti panganawa dak di saat ini. Nah, ketika kita melakukan parenting secara mindful, kita benar-benar berhadapan dengan anak harus siap, benar-benar terkoneksi, kita berada di saat itu dan apa yang dikomunikasikan anak wah ibadah nyambung. Kalau langsung-langsungnya wak siap live, wak sudah menunggu dulu, wak selesaikan urusan awak dulu, baru adu inyo yobana dengan kontak mata yang baik. Nah, jadi mindful itu ibu-ibu proses menghadirkan perhatian penuh pada setiap peristiwa pengasuhan yang dialami. Yobana penuh perhatian awak. Nggak ada cabang-cabang kama-kama dong. Nggak ada penganawa ke masa lalu dong, ke masa depan. Dan ini akan membuat orang tua lebih menikmati kebersamaan dengan anak. Dan anak pun tentu akan merasa lebih disayangi, diperhatikan. Nah, bagaimana menjadi orang tua yang mindful di tengah pandemi? Kira-kira menurut ibu-ibu apakah ini yang jadi problem kita di tengah pandemi ini, Bu? Iya, karena kerjaan jadi menumpuk kan, Bu. Nah, kalau kerjaan menumpuk, saya lihat, Bu. Tuh, ada laptop, ada cucian, anak dia pajak mainnya gitu kan. Artinya sangat-sangat banyak itu yang membuat pikiran kita bercabang. Pertama, apa yang bisa kita lakukan ibu-ibu? Yang pertama adalah kita harus kenal diri kita sendiri. Kita sadari dulu nih, diri kita sudah siap atau belum. Nah, sebelumnya karena WHO dari tahun 2020 memang mengakui bahwa kondisi pandemi ini adalah kondisi yang paling stressful. Ya. Dari penelitian di Jepang tadi, secara keseluruhan WHO, Lembaga Kesehatan Dunia mengatakan itu. Jadi kata WHO, take care yourself so you can support your children. Artinya, dahului dulu, selamatkan diri awak dulu, baru awak bisa menyelamatkan anak awak. Ibu-ibu pernah nggak naik pesawat? Pernah, Bu. Tiket pramugari, Bu. Kalau sewaktu-waktu oksigen kurang, apa yang harus dilakukan? Pasang oksigen awak dulu. Kalau seandainya ombo anak, dia anak dulu awak pasang, tapi awak dulu. Kalau anak yang awak pasang dulu, awak itu tak salah naik. Padahal misalkan aku anak bersama dulu. Itu yang diingatkan. Kalau untuk menyelamatkan diri, selamatkan diri terlebih dahulu agar kita kuat untuk menyelamatkan orang lain, termasuk anak kita. Jadi coba rasakan dulu diri kita. Oke, lanjut. Lalu yang kedua, mengelola ekspektasi. Apa tuh ekspektasi? Ekspektasi kok harapan, ekspektasi kok target. Misalnya ekspektasi wak anak wak pintar, harus wak kelola. Kadang-kadang walaupun seorang guru ketika dia ngajar anaknya surat ternyata tidak berhasil nyuruh. Karena apa? Ketika mengajar anak surat ekspektasinya terlalu tinggi, berharap tinggi, akhirnya yang terjadi anaknya tidak ngarati kak abi kan berak. Sini tidak ngarati mulu, gitu kan? Ya namanya anak-anak ini kan berproses, nggak sama juga orang dewasa yang langsung dapat kan? Nah jadi kita harus mengelola ekspektasi. Gimana caranya? Pertama, kita melakukan penerimaan secara menyeluruh. Kita terima diri kita apa adanya. Nah, lalu yang kedua, ekspektasi itu harus jelas dan realistis. Apa yang dimaksud dengan ekspektasi jelas dan realistis, ibu-ibu? Jangan sampai anak kelas 3 lawa aroan yang bisa mengajarkan pelajaran kelas sampai atau kelas 5. Atau anak TK diharapkanlah bisa baca tulis hitung. Oke, ada anak yang bisa kayak gitu, tapi tidak sadolahnya bisa kayak gitu. Nah, betul itu loh deh. Anak orang nggak bisa giku, anak awak juga dong. Nah, artinya terpengaruh ekspektasi awak. Lalu yang ketiga, lakukanlah 3 langkah mengelola stres pengasuhan. Tadi ibu-ibu sepakat yo merasakan stres setelahnya Bu, ada nggak yang tak merasakan stres? Nah, kalau ada yang tak merasakan stres,
Berarti tidak perlu belajar cara mengelola stresnya. Ya. Nah, ternyata mengelola stres itu gampang, Bu. Ibu bisa mengerjakan sendiri tanpa bantuan psikolog, tanpa bantuan terapis. Yang pertama yang dilakukan adalah tahan. Nah, apa yang ditahan? Apapun kita tahan. Ambil jeda, tahan nafas, jangan langsung berespon. Apapun yang terjadi, jangan langsung berespon. Jadi kunci pertama adalah tahan. Setelah tahan, lalu tenangkan diri. Tarik nafas. Nah, tarik nafas tuh lakukan sebanyak 3 kali tarik nafas dalam. Insya Allah habis itu kita bisa berefleksi, Ibu-ibu. Berefleksi dan akhirnya kita bisa tentukan respon. Didasari kesadaran dan penerimaan penuh, respon akan menjadi rasional. Kalau tak dilakukan untuk itu, apa yang terjadi, Bu? Bisa jadi wak menyasa. Nah, menyasa baru sih anak memicik baru lah kena pijak. Iya, Bu. Kena takut, lah kena yang lain. Kena ya. Nah, kalau bantu itu, apa yang terjadi? Ya akhirnya kan Wak, penyesalan di Bu, anak orang yang pada saya. Iya, Bu kan? Dan kadang-kadang, Bu, gara-gara awak lah panwah kepikiran, karena anak tidak salah pun awak Arya. Ada tak, Bu, pengalaman untuk itu? Anak tidak salah atau salah sakit sih baru onde yubana meledak lan sama meledak bana yo rasanya kan derang gitu. Padahal yo kesalahannya sakit mungkin yo. Nah, itu kenapa? Karena sebenarnya yang terjadi seorang ibu atau seorang ayah nggak siap menghadapi banyak hal tersebut. Oke, kira-kira ini bisa dilakukan, Bu? Bisa. Coba ya, kita coba. Ibu rasakan bedanya. Oke, sekarang boleh ibu-ibu ditahan dulu tidak berbicara. Dan silahkan turunkan maskernya sedikit ke bawah. Boleh turunkan masker. Sudah? Sudah turunkan masker. Pilihlah tempat duduk paling nyaman. Maksudnya kalau duduk basipuah nyaman, duduk seperti itu. Nah, nyaman duduknya. Oh, kalau kamu juga boleh juga. Asalkan tangan dulu. Sudah, Bu? Sudah nyaman? Sudah. Sekarang boleh pejamkan mata. Sudah, pejamkan mata. Tarik nafas dalam. Tahan sekuat tenaga. Tahan. Kalau sudah tidak kuat, baru lepaskan pelan-pelan lewat hidung juga ya, tidak lewat mulut. Coba kita lakukan sekali lagi sebanyak 3 kali. Pejamkan mata biar agak terasa relaksasinya. Boleh pejamkan mata, ibu-ibu. Pejamkan matanya. Tutup matanya. Tarik nafas dalam. Tahan, tahan sekuat tenaga. Kalau sudah tidak kuat, baru lepaskan pelan-pelan lewat hidung. Sekali lagi, pejamkan mata, tarik nafas dalam. Fokus dengarkan kicauan burung di luar sana. Fokus dengarkan kicauan burung. Baru lepaskan pelan-pelan lewat hidung. Oke, baik. Itu baru 3 kali tarikan nafas. Apa yang ibu-ibu rasakan? Sedikit tenang. Sudah agak berbeda rasanya, emosinya? Sudah agak rileks? Ya. Padahal sekarang emosi itu bahagia-bahagia aja kan? Nah, apalagi ketika kita sedang tersulut emosinya. Apakah anak membuat perangai atau hal-hal yang membuat kita marah. Kalau ada hal itu terjadi, jangan langsung berespon. Tahan. Ambil nafas 3 kali. Kalau sudah ambil nafas 3 kali, kayak tadi kan sudah agak terjeda ya Bu ya. Baru kita bisa berespon. Kenapa? Kita sudah mulai berjernih berpikirnya. Kenapa demikian? Karena ketika kita langsung berespon, kadang-kadang kita nggak sempat berpikir dengan otak manusia. Kita langsung saja refleks. Kita langsung saja melakukan tindakan-tindakan yang bisa jadi nanti kita sesali. Nah, tapi kalau kita sudah
jeda sejenak, maka kita bisa memikirkan apa ya kira-kira yang paling tepat untuk mencari solusinya. Dan tentunya kita nggak ingin stres kan Bu? Kalau kita nggak ingin stres, maka kelolalah emosi kita untuk tetap stabil di emosi positif. Kalau sudah marah sedikit saja itu udah nggak stabil. Kayak gitu. Suaranya kedengaran Bu? Jauh keluar ya. Halo? Lumayan ya Bu ya? Atau gini aja? Halo? Sudah? Oke. Nah, sebelumnya kalau mau kita apa bisa? Saya ingin bercerita tentang kondisi stres ini Bu. Apa yang dimaksud dengan stres? Stres itu kan tekanan artinya ya Bu ya. Kalau kita ibaratkan balon itu kalau kita tiup dengan angin itulah yang menjadi tekanan terhadap balon itu sehingga balon itu bisa membulat, membesar kan gitu kan? Nah, maka pikiran dan jiwa kita itu ibaratkan balon tadi Bu, dia sifatnya elastis. Kalau kita tiup dia bisa membesar. Nah, coba Ibu bayangkan kalau seandainya kita punya banyak pikiran, punya banyak tekanan hidup, kita tiup, kan membesar kan Bu? Kira-kira kalau nggak kita kelola dengan baik stres tadi, apa yang akan terjadi Bu? Pecah. Ada dua kemungkinan. Yang pertama pecah. Kalau udah pecah Bu, itu nggak bisa dipelokan ledo Bu. Nah hancur. Kalau lah hancur tuh Bu, lah beda. Kalau diajak kota lah beda jawabnya, ya kan? Nah yang buang ledo, lah beda. Tapi ada kemungkinan yang kedua. Balon itu kita ditiup, lepas. Dia nggak pecah dong, tapi nyolapeh. Kalau balon sarang bule itu lapeh, apa yang akan terjadi Bu? Terbang kian kemari nggak terkendali. Itulah kondisi stres atau kondisi depresi yang menyebabkan awak tidak nyaman dengan diri awak, tidak nyaman dengan diri awak sendiri. Nah itu namanya kondisi stres dan depresi tadi. Supaya tidak terjadi dua kemungkinan tadi, apa yang harus dilakukan? Maka kita harus mengeluarkan tekanan atau isi balon itu dengan tepat. Gimana caranya? Caranya macam-macam. Bisa dengan curhat, buat cari tuan ke orang yang bisa dipicayo, yang jadi beban awak. Bisa juga dengan refreshing, tapi pastikan refreshing itu benar-benar sudah mengeluarkannya. Yang paling aman itu adalah untuk mengeluarkan beban itu adalah Ibu menulis diary. Yang paling aman. Tujuannya apa? Karena di dalam pikiran kita ini segala masalah, segala persoalan hidup itu ibaratkan benang kusut kan Bu. Nah, supaya dia terkelola dengan baik harus kita urai satu per satu. Nah, cara mengurainya itu kalau kita tuliskan maka dia akan terurai. Tapi kalau kita tumpuk, kadang-kadang refreshing itu hanya sekedar melepaskan angin sedikit, tapi pokok persoalan tidak selesai. Karena pikiran kita itu ibaratkan dalam ruangan ini ya Bu ya, dalam satu ruangan ini, kalau isinya penuh dengan tekanan, maka isinya itu cenderung pengap dan negatif. Tapi kalau kita buka pintunya, dia akan bisa keluar. Tapi ada kalanya, walaupun terbuka pintu, dia tetap ada di dalam, kan gitu kan? Nah, gimana cara mengeluarkannya? Perbanyak kita memikirkan hal-hal yang positif. Akhirnya, hal-hal yang positif akan muncul ke permukaan dia yang lebih menguasai diri kita. Gitu. Dengan demikian, tekanan-tekanan hidup itu agak melegakan diri kita. Gitu. Pernah nggak Ibu berpikir seperti itu? Misalnya Ibu tamanuang takana masuk indah, takana hal-hal yang menyenangkan, pernah nggak? Pernah ya? Kalau takana masuk indah, apa yang terjadi? Wak senyum-senyum surang nggak? Galak-galak surang sih. Nah itu sebenarnya adalah bagian dari melepaskan tekanan-tekanan yang ada dalam batin itu. Tadi ibu-ibu sudah latihan relaksasi
konsentrasi dengan teknik pernafasan. Coba kita lanjutkan ke teknik yang tadi, yang kita hadirkan kenangan-kenangan yang positif. Itu istilahnya safe place. Apa arti safe place? Tempat aman. Ibu-ibu mau coba? Boleh? Oke, kalau gitu silahkan duduknya dinyamankan lagi, ulang lagi. Boleh turunkan maskernya dikit. Sudah? Nah, kalau sekarang mutlak harus pejamkan mata ya Bu. Jangan buka-buka mata. Kalaupun ada pertanyaan dari saya, jawabannya hanya angguk kepala. Oke? Siap? Siap. Coba kita cek lagi nih. Satu kata. Dua kata. Tiga kata. Empat kata. Dua kata. Tiga kata. Satu kata. Empat kata. Oke, konsentrasi. Silakan pejamkan mata. Pejamkan mata. Boleh baca basmalah dulu, Bu. Tarik nafas dalam. Tahan, rasakan dia penuh di dalam paru-paru kita. Kalau sudah tidak tahan, baru keluarkan pelan-pelan. Oke, lanjutkan. Tarik nafas dalam lagi. Tahan. Kalau sudah tidak tahan, baru lepaskan pelan-pelan. Tarik nafas dalam lagi. Oke, baik. Bisa buka matanya sebentar, Bu? Coba tangannya seperti ini, seperti memeluk diri kita sendiri. Lalu sambil nanti tarik nafas seperti tadi, ditepuk-tepuk seperti ini, seperti kita membelai diri kita sendiri. Bisa ya, Bu ya? Oke, baik. Konsentrasi, tutup mata lagi. Seperti ini, Bu. Lakukan seperti ini. Oke, konsentrasi, tutup mata. Tarik nafas dalam. Boleh ditepuk-tepuk tangannya. Oke. Sekarang coba bayang. Sertakan dulu Bu pembinaan itu. Kadang kebanyakan model itu Bu. Biasa dia aja tuh di anak-anak kan bisa loh Bu. Seperti Bu Ibu kecekkan tadi nggak seimbang. Jadi anak tuh bingung nama yang dari dia. Menurutkan ayah lah, ibu lah. Harus belajar gitu kan Bu. Satu, nangka dulu Bu, aku sebagai guru TK Bu. Waktu ini kan belajar dari rumah. Undang-undang sekolah. Tapi kalau begitu ya Bu, anak usia 5 tahun disuruh belajar dari video call telepon Bu. Sementara anakku itu bermain dengan ibu guru dan bernyanyi di sekolah. Bahasa solusinya itu Bu. Itu yang aku tanya ke Ibu. Sementara ibunya kok ini boleh radio juga Bu. Bahannya kapan nyanyi. Sampai wali murid aku kan dokter rumah aku, Ibu, aku bangun berang Bu, anakku yang mantan Bu. Bangun berang Bu. Ibu siapkan remote siko macam siap Bu. Mau Ibu besar kenyataan? Mau. Tapi ini Bu yang mau bagak-bagak ini buka sekolah daripada anak dia pun ada yang di rumah kan minta sekolah sadonya Bu. Tapi alhamdulillah sampai saat ini lain terjadi apa-apa Bu. Memang kalau niat waktu sudah bona, insya Allah protokol kesehatan tidak tinggal guna. Jadi yang aku tanyakan tadi itu yang belajar rohnya anak waktu ada pendidikan untuk sekolah enggak nyambung. Jadi orang tua harus bagaimana gitu. Cuma itu aja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja dijawab oleh pemateri kita, Bu. Ini berarti pertanyaan dari Ibu Guru ya Bu ya. Ya, kebetulan aku juga punya sekolah Bu, ada TK, ada SD. Tahun lalu waktu kami menginformasikan kami tidak daring Bu, karena memang tantangan pada di kami dari awal buka TK dulu itu anak main HP. Maka sampai ke orang tua, karena rata-rata di klinik aku Bu, banyak anak tuh nak ada mengicik dengan telepon karena main HP. Nak ada mengicik sampai kini, 5 tahun lah, 6 tahun nak mengicik. Jadi pada tantangan kami itu adalah main HP. Akhirnya kalau tak masuk
belajar dari rumah, tapi bagian educate namanya Bu, educate saya kan pelajaran anak harus siapkan guntiangnya, lemnya, bahkan untuk penanaman bunga misalnya kan, dia menanam biji kacang padi misalnya kan, aja tanah-tanah itu ajahan, supaya orang tuanya ada carian lain. Ya mungkin ada kondisi lebih tinggi orang tuanya terajo, gitu kan, di mana dia cari tanah, akhirnya bantu itu. Cuma memang akhirnya menurut orang tua yang mendaftar anak akhirnya mundur. Kita mau tahunya bentuk itu. Karena kan yang diharapkan di TK aku kan gerak motorik anak tuh yang diharapkan. Akhirnya tahu alhamdulillahnya 3 bulan kami daring, alhamdulillah sekolah. Alhamdulillah sekolah, terutama swasta aku kan menggaji guru dari wali murid gitu kan. Kalau udah sekolah tuh sadar minta ke wali murid. Akhirnya mulai ke sekolah shift-shiftan. Nah, pas semester berikutnya justru dari dinas saya menyuruh sekolah banyak. Pas kejadian tahun ajaran baru yang ini, kiranya kami bangga-bangga sih sekolah. Ya kan Bu, berdua itu tuh, tapi yo tetap shift-shiftan. Ini kan ada persyaratan vaksin 1 dosis 2, baru dia yang digunakan cantik. Sementara kan kita vaksin 1 dulu baru vaksin 1 diambil. Bisa harus dekat dengan rumah kayak gitu. Tapi baru dia tadi rumah baga. Ya, akhirnya waktu itu cuman protokol kesehatan kami ketat Bu. Gimana pagi-pagi itu agak bertambah kerajuan, katanya orang tua. Anak sakit, bantu gejala COVID itu batang sampai istilahnya di rumahnya, sia-sia tinggal di rumah, aduh nak gejala itu. Kalau ada pulang. Jadi kalau enggak kan ayo saudaranya Bu. Soalnya memang hampir tiap minggu bagian dia tuh orang tua kali COVID kalau dikit Bu, memang iyo. Guru yang kan naik, kalau enggak itu kan naik gitu. Yang meninggal pun ada. Nah, jadi bang kalau ayo akhirnya kami bertentang itu aja. Cuman yuk strateginya kami tetap tidak pernah pakai handphone dari interaktor. Kalau Lagian Bu kalau pakai handphone dari kayak gitu, dikiranya dia kalau sama ngomongin ya kan dia nggak paham. Dia maunya tentang info kan, kalau nanti kalau kan ibaratkan maksudnya terjepit dia. Kalau dari itu dibuat dia lah main dia waktu itu. Ya itu salah jadi Pertanyaan selanjutnya Bu, kalau bisa materinya nggak berhenti atau acaranya nggak berhenti di sini saja. Ya, Ada kelanjutan. ya. Mudah-mudahan dari panitia BPKH bisa mengangkatkan acara yang melibatkan kedua orang tua ya Bu ya. Mudah-mudahan lain waktu gitu bisa mengangkatkan acara yang bisa melibatkan kedua orang tuanya ayah dan ibu. Ada lagi Bu pertanyaan? Mumpung materinya masih ada di sini, kita gunakan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dan penghormatan kita tumpahkan kepada yang telah terdahulu. Langsung ke topik saja. Ibu, selain dari menjadi orang tua, kita kebetulan juga seorang guru, ya. Sebetulnya apa yang dirasakan oleh bapak ibu kita di rumah, kita yang punya dimensi kerja yang double gitu ya, selain menjadi orang tua juga menjadi seorang guru. Kadang-kadang dilema anak itu, anak didik dan anak kita sendiri betul-betul menguras emosi kita gitu. Kadangkala emosi itu justru kadang terlimpahkan ke anak kita gitu karena tidak bisa. Jadi trik yang ibu sampaikan tadi itu cukup, alhamdulillah rasanya memberikan suatu ilmu, tambahan ilmu bagi kita gitu ya. Tapi ya di sini yang ingin saya tanyakan gitu ya, ini suatu masalah ini Bu ya. Kadang-kadang kalau kita di sekolah itu dihadapkan dengan permasalahan entah bohong, entah apa yang dilakukan oleh anak didik kita gitu ya. Ketika kita suruh dia ada kesempatan daring, dia minta tatap muka. Nah ketika kita sudah ada tatap muka, dia minta di daring gitu. Ini bingung sekali kita. Dikasih informasi
kamu jadwalnya ini karena kita terbatas. Sekarang kan kita terbatas itu waktu dan hari, kan diganti-gantikan anak. Anak bilangnya seperti ini, oh Bu, kapan kita sekolah? Ya, nanti jadwal Anda tetap muka hari ini. Nah, setelah ada, Bu, kami tidak bisa hadir Bu. Ini dia, ini kan masalah. Kadang-kadang bohong gitu ya, seolah-olah itu adalah peristiwa bohong gitu kan. Bagaimana kira-kira maksud kita tuh selain kita sebagai orang tua juga di sini alhamdulillah juga ada para orang tua mungkin bisa memberikan motivasi lebih kepada anak-anak beliau dan anak kita sendiri gitu. Kemudian bahasa khusyuk untuk anak awak di rumah gitu. Bagaimana caranya gitu, supaya anak kita itu betul-betul mau ikut dengan aturan yang kita berikan dengan kesinkronan dengan yang diperintahkan oleh guru di sekolah. Nah itu Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantuin jawab pematerinya Bu ya. Berarti di sini kuncinya di ketegasan ya, Bu. Ketegasan dalam menghadapi anak. Ibu ngajarnya SMP, SMK, apalagi SMK. Saya banyak sekali menghadapi pelaporan dari orang tua anak yang SMA itu tidak mengerjakan tugas. Kenapa? Ya karena sebanyak hari berkumpul sih di kamar. Di kamar tuh bahkan untuk disuruh mandi supaya suruh sholat supaya karena punya saking orang data biasa lalu gitu ya. Istilahnya mereka kan tahu perubahan gitu kan. Nah akhirnya olahraga kurang, kita tuh macam-macam yang terjadi. Ya itulah baka-baka memang orang tua kita kadang kita ragunya dikasih aturan-aturan dari sekolah. Pokoknya kalau untuk anak SMP, SMA itu langkahnya orang tua menyakitnya. Kalau orang tua bakal dari awal nanti. Ya memang mau tak mau memang harus kita kembalikan komunikasi antara sekolah dan orang tua itu memang sangat penting sekali. Itu kuncinya sih Bu.